Halo, selamat datang di Pandit Negara. Hari ini kita mau bahas pidatonya Pak Presiden Prabowo di Hari Pancasila. Gimana Bang, menurut lu Bang? Lu udah nonton belum? Gue udah nonton. Gue belum. Ya. Kok belum? Ya, kan gue seperti biasa, gue kalau nonton kan gue skip dikit. Okay. Cuman gue secara ini nonton lah. Kalau gue jujur, gue kecewa Bang. Kenapa tuh? Karena Pak Prabowo pakai tulisan. Ada contekannya, jadi nggak banyak blunder-blundernya. Lurus-lurus aja. Sebenarnya sebagai konten kreator nggak dapet konten Bang. Kali ini warga nggak dapet bahan. Sayang sekali. Iya, itu dia. Padahal sih gue yakin ya. Awalnya mah dia mau pakai teks. Saya mau nggak pakai teks. Ada yang bilang pakai teks. Sambil benerin dasi gitu kan bilang. Pakai teks. Nggak mau. Kalau kamu nggak pakai teks, aku marah. Akhirnya pakai teks. Iya, Akhirnya pakai teks. Jangan marah ya. Jangan marah. Iya, kalau tadi hari ini Pak Presiden Prabowo tadi dia pakai teks Bang. Iya. Tapi gue menemukan ada sesuatu yang unik sih. Apa tuh? Jadi waktu pas pertama pidato kan biasa pembukaan, salam dan apa namanya terima kasih buat yang udah datang. Oke. Ada Ibu Mega, Betul. Ada Pak Yusuf Kalla, Betul. Ada Pak Ma'ruf Amin, Pak Jokowi nggak ada Bang. Itu dia kemana? Sibuk yoga. Karena kan upacaranya pagi ya. Bener juga. Sama ini Pak SBY juga nggak dateng. Masih ini melukis. Iya, belum jadi lukisannya. Iya belum. Kalau ya ini sisa kepala dikit aja dikit. Itu masih. Iya, bener. Kalau Pak SBY biasanya kan kalau ada Bu Megawati nggak datang dia. Iya. Tapi kan sekarang Pak Jokowi sama Ibu Mega juga lagi musuhan kali ya. Bener. Bener gak sih? Iya. Makanya emang itu tuh milih. Kita hari ini undangnya siapa nih? Kalau ada Ibu Mega, ini dua nggak datang. Tapi kalau dua ini datang, Ibu Mega nggak datang. Kan lagi menimbang-nimbang mana yang mau dideketin kan? Iya. Tapi kalau menurut Teddy mah mendingan Jokowi lah yang datang daripada Bu Mega. Karena kan habis pidato gandengan bro, ya Allah. Gimana perasaannya? Enggak lah. Ya. Tapi emang bener gandengan ya? Iya, salam aja. Salam aja. Gandengan. Emang iya? Gandengan tangan begini jalan. Masa? Beneran. Gua itu cuma bener. nonton pidatonya doang. Ada di sosmed. Bener gandengan. Sepanjang jalan proklamasi kita bergandeng tangan. Jadi pas ada gandengan di pojok ada begini. Iya, tapi ini emang kayaknya untuk belakang ini Pak Prabowo tuh lagi mulai deket sama Ibu Mega sih Bang. Karena kemarin yang pas pidato di DPR itu kan Ibu Mega juga disebut kan. Disinggung-singgung lah ya. Yang dibilang waktu saya oposisi dapat proyek juga nggak diganggu gitu. Jadi kayaknya Gerindra sama PDIP nih lagi akrab-akrabnya nih. Meskipun nggak oposisi, meskipun bukan nggak koalisi, ya. Tapi tetap terjaga keharmonisan ininya. Antar hubungannya gitu. Betul. Secara pribadi mungkin. Atau mungkin kan yang galak-galak kan anak-anak ininya, anak-anak buah-buahnya ya? Oh. Iya kan? Tapi tapi emang anggota PDIP-nya sekarang lagi galak ke pemerintah? Enggak juga sih. Enggak juga kan? Adem-adem aja ya. Lagi adem-adem aja. Karena kan biasanya bahkan ada yang bilang kalau PDIP jadi oposisi. Iya, biasa galak banget kan? Galak banget, jadi penyeimbang lah. Iya. Bisa Pak Adian apa namanya? Adian Napitupulu ya gitu lah pokoknya. Napitupulu itu kan biasa emang galak banget kan. Sekarang tuh kayaknya di awal-awal sempet galak tuh Bang, sering muncul di TV One. Iya. Sekarang emang lagi adem sih. Lagi adem. Makanya soal kayak BGN datengin motor itu, MBG nggak banyak ada ributnya gitu. Padahal itu kan potensial banget buat diributin kan. Atau mungkin sebenarnya pengen ribut maka nggak diundang di TV. Ya kan media kan cuma di TV doang, kalau nggak di e-newsnya Aiman tuh baru bisa galak. Mungkin itu. Kemarin kayak keributan politik munculnya dari siapa? Abu Janda. Bener-bener pionnya banget kan. Nggak ada yang kayak
politisi benerannya nih lagi nggak ada banyak berdebat sih. Soalnya yang biasa berdebat kemarin-kemarin udah punya posisi semuanya kan. Udah enak hidupnya. Iya. Dan punya SPPG juga. Iya kan? Bisa jadi. Tapi isi pidato gimana, Yud? Menurut lo isi pidatonya kan dia kurang lebih 20 menitan. Kalau buat gue ini ya udah yang disampaikan hari ini tuh mirip sama yang disampaikan DPR tapi versi lebih singkat, ringkasnya gitu. Nggak banyak kesana kemarinya, beneran poin-poinnya tuh jelas gitu. Iya. Tapi gue sangat sayangkan sih, Yud. Gue pikir dia pidato pakai bahasa Perancis. Apalagi kan kemarin setelah dia kunjungan kan PSG juara. Iya. Iya dong. Iya. Jadi sih. seenggaknya ada andil dikit. Ada andil dikit. Cuma ya bener sih Bang, nggak pakai bahasa Perancis kecewa sih gue. Iya, kan? Padahal kan bahasa Perancis tuh penting. Jadi itu Bang, biasanya Pak Prabowo kalau habis kunjungan ke luar negeri, setelah dia kunjungan kemarin kunjungannya apa tuh dibahas. Iya. Nah tadi ini benar-benar straight to the point gitu. Ya itu ada yang pokoknya kalau kamu macem-macem, aku ngambek. Tapi sama ini, Yud. apa? Kan waktu di Prancis kan dia ada juga tuh kontroversi yang minum, orang-orang ngiranya itu bir. Iya. Sementara ada orang istana itu bilangnya jus apel. Oh. Cuman masalah jus apel kok ada busanya. Biasanya kan kalau itu kan dia pasti cerita ini, ya kan, cerita keadaan kejadian lah. Disampur sunlight mungkin Bang. Jadi banyak busanya. Itu gelasnya kalau habis diminum bisa dicek gitu, dicek bisa. Makanya waktu dia pakai teks dan sesuai jalurnya, wah ini di mati geremet banget nih dia. Iya. Wah udah, aduh gue pengen ini nih. Iya mungkin kayaknya dikasih tahu kalau hari ini ada salah omong lagi itu bahaya buat perekonomian Indonesia karena kayak kan pasti disorot banget kan kalau dari kemarin-kemarin. Tapi ini Yud, ngaruh nggak Yud ke apa? Saham, IHSG segala macamnya? Kalau buat gue yang sekarang malah positif aja sih karena yang ini kan pengulangan aja kayak misal dia ngomongin ekonomi nggak boleh menguntungkan segelintir komoditas harga ditentuin oleh pihak dan negara lain keuntungan ngalir ke luar negeri itu kan yang waktu itu sampein ke DPR dan bilang ekspor satu pintu jadi udah nggak kaget lagi sih Bang. Iya. Tapi kalau buat gue yang agak gue ini ada tanda tanya nih kan dia bilang ekonomi Pancasila itu ekonomi religius. Nah gue istilah-istilah ini sejujurnya gue nggak ngerti nih. Bilang apa? Ekonomi Pancasila itu satu ekonomi religius. Oke. Maksud dari ekonomi religius tuh lu paham atau enggak? Oh karena ada beberapa pihak yang bilang bahwa bayar makanan pakai sholat. Saya udah sholat, saya bisa beli McD. Apa? Gue tuh ada ekonomi religius, ekonomi berkemanusiaan, ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Mungkin yang untuk ekonomi religius itu beberapa pihak ada yang bilang bahwa rangkaian Pancasila itu sebenarnya itu masih berhubungan sama prinsip keagamaan, keislaman. Oh. Jadi itu memang makanya kan ada yang bilang negara kita kan harusnya bisa disebut negara Islam, cuman nggak ada nggak di hukum nggak di hukumnya doang. Karena secara nggak langsung tuh haji diatur negara, bahkan pernikahan diatur negara, pengaturan sesuai Islam diatur negara. Jadi memang Pancasila itu memang sebagai perwakilan Islam gitu ininya. Isinya pun kan. Tapi Islam doang atau mengakomodir semua agama? Harusnya kan yang apalagi yang dulu pasal 1 tuh Pancasila 1 ketuhanan yang Maha Esa. Kan sebelumnya ini kan menjalankan syariat berdasarkan Islam gitu begitu lah. Oh enggak ada awalnya gitu. Awalnya gitu, cuman kan ada beberapa protes dari orang timur bahwa ini kita bukan cuma Islam, akhirnya digantilah ketuhanan namanya Esa. Mungkin itu kali. Karena secara kayak kemanusiaan yang adil beradab, ya itu kan emang Islam pun begitu kan, secara garis besar. Ya Buddha juga gitu tapi iya, benar. Tapi mungkin itu ya, jadi ekonomi yang nggak melulu cari keuntungan paling tinggi tapi juga kemaslahatan orang banyak kali ya maksudnya ekonomi religius itu. Benar. Tapi emang selain di Islam
agama lain ngatur tentang ekonomi nggak sih? Aduh, ya nggak tahu lah tanya saya. Gua Islam tahu, gua tamat saya. Islam aja masih bolong-bolong lah, gua udah pelajarin agama lain sih. Iya, gue gitulah. Mungkin kesimpulannya adalah mungkin Pancasila itu baik buat masyarakat Indonesia. Oke, intinya itu ya. Soalnya ada beberapa istilah tuh, ekonomi religius, ekonomi berkemanusiaan, ekonomi yang memperkuat persatuan nasional, ekonomi egaliter. Kalau egaliter gue agak paham sih, egaliter dan ekonomi kerakyatan ini kan yang maksudnya semua sama rata kan. Iya. Tapi sama rata sama rasa. Asik. Tapi sama-sama susah. Apalagi yang dari bahasan pidatonya ya? Pidatonya itu ini sih lebih ke karena Hari Pancasila mengagung-agungkan Pancasila itu apa. Yeah. Tapi yang menarik dia mengaku itu kalau boleh jujur dengan kondisi rakyat yang sekarang alami gitu kan. Nah, dia mulai ada empati ke orang-orang gitu. Ya meskipun kan kondisi sekarang kan, walaupun itu kan karena baca ya Bang. Kalau nggak baca mungkin nggak ngomong gitu Bang. Orang sekarang gara-gara ini itu juga. Ya, ada yang paling menarik tuh ya itu yang dia bilang. Dan buat gue Pak Prabowo tuh gue nggak tahu ya, selalu ngerasa ada pihak yang selalu pengen pengen menjatuhkan Indonesia karena mungkin karena gue dari sisi rakyat gue nggak aware sama hal itu karena itu tuh di closingnya kalau nggak salah ngomongin itu, dia bilang transformasi ini nggak mudah, ada perlawanan dari pihak yang tidak cinta tanah air dan ingin memperlemah NKRI. Nah mungkin karena itu dia presiden jadi dia peka sama hal itu kali ya. Kalau gue tuh bisikan dari ininya intelijen kali ya, karena kalau gue kayak sifat yang pengen memperlemah NKRI gue nggak ngerti. Iya. Apa sih faktualnya gitu Bang? Iya. Maksudnya tindakan nyata apa? Sehingga dibilang bisa mau melemahkan NKRI gitu. Ya tindakan nyatanya ya kalau pidato nggak pakai teks. Langsung guncang jiwa-jiwa rakyat Indonesia. Tapi ya sejujurnya ini akhirnya sekarang orang setiap Pak Prabowo mau pidato beneran nunggu dan nontonin Bang. Oh berarti emang taktik dia kali itu ya. Jadi fokus sekarang kita beneran pengen tahu Pak Presiden ngomong apa gitu. Iya, pengen tahu kasbunan apa lagi nih yang akan dia sampaikan. Pengen tahu ada rencana apa ke depannya negara kita. Makanya pas tadi Presiden baca teks, itu yang nulis teks keren juga tulisan gua, anjir. Tulisan gua keren banget. Tapi sejujurnya secara ngebawain pidato jauh lebih bagus dari Pak Jokowi emang Bang. Kalau kita ngomongin secara public speakingnya ya, iya. Dia tuh beneran penekanannya pas gitu Bang. Ada bagian-bagian yang dia tekan karena emang penting gitu. Terus kalau lagi pengen ada emosinya, ada yang emosinya datar, ada yang dibuat naik gitu. Jadi buat gue secara public speakingnya emang kalau lagi baca kayak gini bagus banget. Iya. Tadi itu gue yang seneng juga, jangan sampai kemudahan jangka pendek mengorbankan masa depan anak dan cucu kita. Gimana tuh? Maksudnya itu apa? Maksudnya anak dan cucu yang mana nih? Anak dan cucu rakyat Indonesia tentunya. Kita semua, maksudnya generasi bawah kita, Bang. Iya. Itu. Ya, siapa tahu dia mengalami. Nggak jadi. Stop. Aduh, ya ini maksudnya emang ya bener ya. Apa? Ini rakyat Indonesia emang kocak-kocak banget gitu. Apa? Waktu dia pakai teks, waktu nggak pakai teks ya kan? Wah, dibilang ping lah apa segala macem, ngeluh mulu, curhat mulu. Sekarang udah pakai teks, pada kangen Yud. Iya, udah nggak usah pakai teks aja, udah nggak usah pakai improv segala macem, udah sesuai teks aja. Iya, karena kita kehilangan konten Bang. Karena biasanya kalau Pak Prabowo nggak pakai teks, ada aja. Yang kayak hey, orang-orang kaya, hey itu kan nggak mungkin ditulis dalam teks. Itu
Atau yang kayak kemarin yang soal dolar kan juga kayaknya nggak dari teks. Wah, ini sebuah kesedihan buat para Clippers ini. Iya, kayak gue mau ngeklip mana nih, kalau gue ngeklip malah sekarang hitungannya jadi buzzer. Iya. Karena potongannya kalau dipotong tuh pas semua gitu, sesuai apa yang mau dijalankan sama pemerintahan kita lah. Padahal kalau dia nggak pakai teks, ada tuh kalimat-kalimat, "Hey, antik-antik croissant, bonjour." Sayang pakai itu, kecewa pada. Jadi mungkin Yud, ini kan pas banget hari libur ya. Ya. Pas banget hari libur kan beredar nih sebelumnya kalau pidato presiden, wah udah hari Senin harus dengerin pidato. Mental nih, merusak mental nih. Ternyata pidato presiden pun bisa jadi hiburan buat masyarakat. Iya. Karena merasa terhibur. Ini ya itu hiburan murah buat rakyat Indonesia adalah ya itu dengerin presiden pidato sebenarnya. Tapi buat kayak yang kali ini buat gue acungin jempol. Dia ngebawain pidatonya bagus, isinya juga straight to the point, singkat, padat, jelas, nggak banyak gini-gininya. Ini kayaknya pidato terpendek dia ya? Iya, kayaknya cuma 20 menit iya gitu. Kan? Bener. Iya kan? Pidato terpendek nih dia. Pidato terpendek setelah kemarin diomelin DPR yang harusnya 45 menit jadi kemarin 2 jam. Kemarin 2 jam. Itu Panji Pragiwaksono juga dia. Soli-solihun juga bilangnya sejam tahu-tahu sampai 3 jam. Tapi ini Bang, ada berita juga Bang yang lumayan heboh di timeline Twitter. Apa tuh? Aduh gue lupa kementerian apa ya. Kementerian, ada sebuah kementerian gue lupa, kayak Kemensos atau apa, dia laporan ke Seskap Teddy. Apa? Yang ini yang dijadiin permasalahan sama warga Twitter di timeline adalah Seskap itu secara status di bawah menteri. Di bawah menteri, tapi kenapa menteri ngikutin mau harusnya kan menteri laporannya ke presiden. Iya. Ini laporannya malah ke Seskap, udah ada 2 menteri yang laporannya tuh ke Pak Teddy gitu. Jadi kayak ini sebenarnya posisi Seskap gimana sih, kok dia bisa di atas menteri-menteri sampai menteri laporannya ke Pak Teddy itu gitu. Itu rame tuh di Twitter. Itu rame di Twitter. Dan yang lebih bikin rame adalah di kantornya Letkol Teddy alias Mayor Teddy alias Pak Teddy. Ada banyak foto selfie dia sama Pak Prabowo, Bang. Jadi nih. Jadi gambarannya nih. Waktu kontennya itu datang, nggak kan biasanya kalau kantor-kantor kepemerintahan ada foto Pak Prabowo, ada foto Gibran. Ini ada foto Pak Prabowo doang. Satu, nggak ada foto Gibrannya. Aduh. Biasanya kan ada Pak Prabowo, Garuda, Gibran. Ini hanya Pak Prabowo, gede. Ada gede, ada lope dikit. Nggak ada. Punchline aja itu, punchline aja. Ya udah banyak dah lopenya. Ada cap bibirnya. Cap bibirnya. Nah, itu foto gede. Nah, terus misal itu di tembok sebelah kanan nih, Bang. Tembok sini ada tembok depan, ada figura-figura kecil, foto selfie. Kalau yang itu foto Pak Prabowo lagi pakai pangkat lengkap. Oke. Tapi kalau yang kecil-kecil kayak misal kemarin foto selfie Mayor Teddy sama Pak Prabowo di Prancis. Foto selfie Mayor Teddy di dalam mobil sama Pak Prabowo, dia di depan, Pak Prabowo-nya di belakang. Nah, yang bikin rame itu kayak emang secinta apa lu sama bos lu sampai majang fotonya segitu banyak. Banyak yang ngebandingin, gue respect banget sama bos gue, cuma gue nggak segitunya. Iya. Lu kan pernah kerja dan punya bos, Bang. Ada gak foto bos lu di rumah lu, atau di ruangan lu? Gue udah punya bos, cuma kan nggak pernah ngajak jalan bos gue. Gak pernah diajak ke Prancis. Nggak pernah ke Prancis, orang dia sama nggak pernah ngerayain ulang tahun Iya. Dan gue ternyata baru tahu dia sama tadi sering ke Prancis. Lagi ngumpulin gantungan kunci, yuk. Iya, ngumpulin magnet kulkas. Itu Bang, karena fotonya beneran banyak Bang, kayak bukan cuma satu, jadi kayak ada 16 kalau nggak salah. Jadi figura-figura kecil
ada foto yang di Prancis, foto di dalam mobil, foto di kesempatan mana lagi, dan fotonya foto selfie berdua gini. Mau nggak seujon nggak bisa. Cuman ya Kalau mau sujud jangan di depan kamera. Iya, ya ini mah kita sebagai orang dewasa ya tahu sama tahu aja ya. Cuman kan tugas kita sebagai rakyat Indonesia menjaga marwah presiden. Oke. Jangan sampai. Tapi gimana? Jangan. Kalau buat gua mungkin karena emang ngefans banget sama sosoknya, Bang. Karena kan orang yang nggak mudah menyerah gitu, Bang. Iya, kan dia 3 kali gagal pemilu, Bener. akhirnya yang keempat kalinya berhasil menang. Jadi mungkin terinspirasi banget bener. sama ininya, Iya. dan mungkin terlihat ganteng. Jadi mungkin ya itu, Bang, terinspirasi banget, Bang. Terinspirasi. Tapi ada juga yang menyamakan ini, Bang. Buat lo kayak kesannya kayak supreme leader Korea. Iya. Kan kalau di Korea katanya juga emang lo jadinya bahkan patungnya pun mengidolakan banget pemimpin kan. Iya. Nah, lo ngeliat itu kayak gimana, Bang? Ini sesuatu hal yang wajar atau udah terlalu berlebihan mengidolakan pemimpin, atau memang ya, Yud, kalau buat cewek mah Yud ya. sorry. Buat cowok mah Yud. Memasang foto cowok Ya. udah biasa. Oh bener. Kita sering foto David Beckham, iya. Del Piero. Gue di rumah gue dulu Totti sama Gerrard. Iya, nggak masalah Nggak kalau masalah. cowok masang foto cowok tuh nggak masalah. Nggak masalah. Karena kan itu bentuk kecintaannya Betul. terhadap klub, Iya. terhadap pemain yang dia Didolakan. didolakan. Dan mungkin dicintai. Iya, benar. Gitu. Kayak gue kan suka banget sama Gerrard, gue cinta banget sama Gerrard. Iya. Tapi kan kalau misalkan ini jadi pertanyaan, Iya. ini justru yang bertanya ini Yud. Apa? Yang ingin ngompor-ngomporin. Iya, emang otak lu mikirnya apa sih, guys? Iya. Masa sama kayak kita mikirnya sih? Pasti lu penasaran kan di dompetnya ada juga atau enggak? Iya. Kalau di ruang kerja ada masa Iya, bener. Ya, tapi benar sih, Yud. Mungkin Pak Prabowo buat Teddy itu adalah sosok yang mungkin di masa lalunya pernah membantu. Iya, itu dia benar. Pernah berperan penting dalam hidupnya, iya. keluarganya. Yang mengangkat dia dari bawah dinaikkan sampai gitu. sekarang. Sampai Gitu. sekarang. Apalagi kan dia katanya mau langsung berapa tingkat dikasih Oh iya benar. bintang, Iya, ya kan? Iya. Nah, ya wajar jadinya. Wajar jadinya. Gitu. Itu ya kalau nggak dipasang kan bisa jadi. Ya enak banget bohong ya. Nah, bukan gak enak bohong, gak enak terlalu berhati-hati. Aduh. Ya begitulah Yud. Ada. Tapi lu benar udah lihat fotonya atau belum? Belum. Ini Coba cari. Gue baru tahu berita ini dari lu. Apa? Cari aja Apa? foto Pak Prabowo di kantor tadi. Prabowo di kantor Teddy. Asik. Nah ini nih yang bawah nih. Mana? Yang mana nih? Yang ini nih. Oh, ini. Nih, tuh figura-figura gitu, Bang. Oh. Waktu dia lagi jalan-jalan ke Prancis, Bang. Oh iya ini mah. Itu kalau kata orang waktu nonton Olimpiade kayaknya. Iya. Wah ini sih wajar sih ini mah. Wajar ya? Wajar ini. Wajar ini. Gak ada yang aneh, gak ada yang janggal. Nggak ada yang aneh itu sih. cuma merekam momen. Jadi kayak, oh iya pernah. Gua pikir tadi Yud. Apa? Foto di photo box. Aduh. Gaya. Enggak. Itu mungkin ada, tapi di dompet. Itu di dompet, makanya kan strip doang, kecil. Aduh ya Allah. Tapi gue sejujurnya buat orang-orang yang mempertanyakan ini, gue membela Letkol tadi. Kenapa? Karena gue di rumah gue juga ada foto sama Pak Jokowi. Oh bener. Bener. Gue juga ada. Karena Bener. buat orang yang kayak bisa kita rakyat jelata, kesempatan ketemu presiden itu langka. Iya. Masalahnya. Cuma karena dulu pas kita kesana kan nggak bisa pakai handphone, Bang. Jadi fotonya salaman doang. Salaman. Tapi kalau Letkol tadi kan emang udah deket
deket sama Pak Prabowo. Udah jadi dulu apa ajudan. Makanya fotonya bisa jauh lebih intim. Selfie gitu. Kalau kayak kita salaman doang gitu. Kalau kita kan foto kagum dan jarang ketemu. Iya. Ini kan tiap hari ketemu. Tapi momennya beda-beda. Momennya beda-beda. Mungkin sebentar lagi akan ada momen baru tuh. Itu kan Prancis yang tahun lalu. Oke. Yang kemarin belum ada. Nanti akan diupdate terus. Yang lagi begini di ini ya. Menara Eiffel, belakangnya Menara Eiffel begini. Ada yang lagi gini, Bang. Iya, gini. Udah, segitu aja Pandit Negara hari ini. Kesimpulan pidatonya dong. Oh, kesimpulannya buat gua pidatonya ini 9/10. Anjir, keren. Ini dia public speakingnya bagus, penekanannya Terbagus selama pidato. Iya, penekanannya pas, nggak ada yang belibet. Terus yang mau disampaikan juga fokus, poinnya nggak ngawang. Jadi buat pidatonya gua acungin jempol. Kalau gua pidato Prabowo kali ini berani banget, Yot. Karena dia berani nyentil presiden. Oh, dia otokritik ya? Udah gitu aja. Itu aja. Jangan lupa ada Saweria. Linknya ada di deskripsi video. Dan teman-teman, Pandit Suci bikin webinar dengan judul Menjadi Lucu dalam 120 menit. Harganya berapa Bang Heri? 179.000. Kapan diadainya? Tanggal 19 Juni. Salah, 14 Juni 2026. Itu dia maksudnya. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan webinar Pandit Suci, langsung aja klik link yang ada di bio Instagram kami. Dadah.